AudioJungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan membahas terkait materi teori komputasi. Kali ini kita akan membahas terkait finite state automata atau FSA. Seperti biasa, mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu finite state automata atau FSA? Finite state automata atau FSA juga dikenal dengan nama lain, yaitu finite state machine atau FSM. Finite state automata merupakan salah satu mesin otomata yang ada dalam hierarki Chomsky dengan klasifikasi yaitu kelas bahasa reguler, di mana finite state automata memiliki state yang jumlahnya berhingga dan dapat berpindah dari satu state ke state yang lainnya. State menyatakan suatu keadaan atau kondisi dalam suatu kasus. Perubahan state dinyatakan oleh fungsi transisi. Jadi perpindahan antara satu state ke state yang lain itu melakukan atau melalui sebuah fungsi transisi. Lalu FSA tidak memiliki tempat penyimpanan, sehingga kemampuan mengingatnya terbatas. Ini adalah definisi formal dari FSA, di mana FSA itu dinyatakan oleh 5 tuple. Yang pertama ada Q, ini adalah himpunan state atau kedudukan. Lalu ada sigma, ini adalah himpunan simbol input. Input ini adalah yang akan mempengaruhi transisi nanti. Lalu ada delta, delta adalah fungsi transisi. Lalu ada simbol S atau start, yang menyatakan state awalnya berada di mana. Dan yang terakhir ada F atau finish, yaitu state akhir dari FSA tersebut berada di state yang mana. Sehingga notasi formalnya itu adalah M sama dengan himpunan yang berisi Q, sigma, delta, S, dan F. Karena FSA merupakan mesin abstrak yang tidak ada wujudnya, maka untuk mengilustrasikannya dibutuhkan sebuah diagram atau simbol. Maka digunakanlah yang disebut dengan diagram transisi step. Atau dengan kata lain, FSA dimodelkan dengan finite state diagram atau FSD. Mari kita melihat simbol-simbol yang ada dalam FSD tersebut. Ini adalah simbol yang ada dalam finite state diagram. Yang pertama ada lingkaran berisi simbolnya. Disebut dengan state. Setiap state memiliki label untuk membedakan satu state dengan state lainnya. Sehingga dalam sebuah FSA tidak boleh ada state yang menggunakan nama yang sama. Contohnya ini adalah X. Maka kalau kita membuat state yang lain dengan lingkaran, kita gunakan simbol yang lain. Bisa A, B, C, D, dan lainnya selain X. Lalu berikutnya adalah tanda panah yang disebut dengan transisi. Di mana transisi ini adalah arah perpindahan dari satu state menuju state yang lain. Di mana di situ ada simbol. Simbol ini adalah simbol input. Contohnya adalah Y. Y itu berarti di situ atau melalui gambar tersebut adalah simbol inputnya. Berikutnya adalah simbol state awal. Simbol state awal bentuknya lingkaran sama seperti state biasa, hanya saja akan memiliki atau diawali dengan panah masuk tanpa ada simbol nilai atau simbol transisi atau simbol input. Jadi, jika kita memiliki sebuah state tapi sebelumnya ada tanda panah tanpa ada nilai atau input, maka state tersebut adalah state awal. Tentunya sama, state awal pun harus memiliki simbol yang berbeda dari state yang lainnya. Dan yang terakhir adalah state akhir, di mana penggambarannya, lingkarannya dengan ganda atau ada 2 lingkaran yang melingkari simbol state tersebut. Dan dengan simbol tersebut, maka bisa dinyatakan bahwa state tersebut adalah state akhir atau final state. Itu adalah simbol dari final state diagram.
Di mana mekanisme penerimaan FSA itu adalah input yang diperiksa akan dibaca satu persatu dari kiri ke kanan. Jadi startnya seperti arah membaca kita dari kiri ke kanan pada setiap transisi yang dilakukan. Pemeriksaan akan berhenti jika semua simbol pada input tersebut telah selesai dibaca. Jika pemeriksaan input berhenti pada final state atau setelah kita menelusuri semua transisinya dan berakhir pada lingkaran yang digambarkan dengan dua lingkaran, maka string akan diterima. Tetapi jika kita setelah menelusuri semua inputan dan ternyata berakhir pada state yang digambarkan hanya dalam satu lingkaran atau state biasa, maka string tersebut akan ditolak. Contohnya adalah sebagai berikut agar lebih jelas. Di sini kita memiliki FSA untuk mengenali bilangan ganjil, di mana nilai inputnya berupa biner 0 dan 1. Seperti bisa kita lihat di transisi ada 1 dan 0 karena inputnya biner. Sehingga FSD-nya seperti berikut, di mana akan diawali dari key 1, lalu final state-nya adalah key 2. Maka definisi formalnya akan seperti apa? Definisi formalnya yang pertama adalah state-nya. Karena kita punya dua state, key 1 dan key 2, maka Q atau state berisi himpunan yang terdapat key 1 dan key 2. Lalu juga ada sigma atau inputan. Karena kita menggunakan biner, maka sigma akan berisi 0 dan 1. Lalu, berikutnya start, yaitu state yang diawali atau sebelumnya terdapat panah masuk tanpa ada nilai input. Jika di sini kita bisa lihat Q1, maka S atau start berisi Q1. Dan final state yang lingkarannya ganda adalah Q2. Maka final state-nya adalah Q2. Lalu, bagaimanakah cara menelusurinya sehingga kita bisa mengetahui apakah stringnya diterima atau ditolak? Kita akan coba satu persatu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengidentifikasi dulu fungsi transisinya dengan menggunakan tabel transisi. Tabel transisi akan berisi baris dari state-nya, yaitu Q1 dan Q2, dan juga kolom dari inputnya, 0 dan 1. Ini akan menggambarkan dari state mana dengan transisi apa akan menuju state yang mana. Contoh, Q1 dengan transisi 0, karena kita berawal dari Q1, maka Q1 dengan transisi 0 akan kembali ke dirinya sendiri. Sehingga isi dari baris dan kolom tersebut adalah Q1. Berikutnya, Q1 jika input transisinya adalah 1, maka dia akan berakhir ke state Q2. Maka kolom dan baris tersebut akan diisi oleh Q2. Berikutnya, untuk state Q2, jika kita isi input transisinya adalah 0, maka akan Q1 berisi 1 dulu, maka dia akan kembali ke dirinya sendiri diisi Q2, dan jika kita berisikan 0, maka Q2 akan berpindah ke Q1. Sehingga ini adalah tabel transisinya atau delta. Sehingga jika kita menginputkan string berikut dengan inputan 0, 1, 1, 0 dan kita implementasi pada FSA tadi atau FSA ini, apa yang akan terjadi? Apakah diterima atau tidak? Yang tentunya semua akan diawali dari start, yaitu Q1 dengan inputan 0, 1, 1, 0. Maka kita harus mengurutkan atau kita melakukan proses satu persatu berdasarkan stringnya. Yang pertama 0. Q1 jika diisi 0, maka dia akan berada di dirinya sendiri, yaitu Q1. Lalu proses berikutnya adalah 1, 1, 0. Karena yang paling kiri adalah 1, maka proses satunya adalah dari Q1 transisi 1. Maka dia pindah ke Q2 dengan sisa proses 1, 0. Lalu
Q2. Saat ini kita berada di Q2. Q2 dengan proses 1, maka dia kembali ke Q2 dengan menyisakan proses terakhir atau input terakhir adalah 0. Berarti dari Q2 dengan transisi 0 berakhir di Q1. Dan karena berakhir di Q1 yang state-nya bukan merupakan final state, maka string 0110 ditolak karena berhenti di Q1 yang bukan final state. Tetapi jika kita memasukkan stringnya 1101 dengan FSA yang sama, maka ini yang akan terjadi. Pertama, Q1. Inputnya adalah 1101. Yang pertama 1, Q1, 1 berarti ke Q2, lalu Q2, proses berikutnya 1, maka ke dirinya sendiri, masih di Q2, Q2, input berikutnya adalah 0, maka pindah ke Q1, dan Q1, transisi berikutnya adalah 1, maka dia pindah ke Q2 yang merupakan state final dan berakhir di situ, maka string 1101 diterima karena berhenti di state Q2 yang merupakan final state. Itu adalah contoh penelusuran dari FSA. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.